Oke, saya mulai aja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan terakhir, saya akan kasih soal UAS seperti biasa. Saya akan kerjakan waktunya seperti biasa juga 1 minggu. Nanti juga untuk teman-teman yang kelas online akan di share oleh Mbak Desti untuk soal UAS. Ini yang presentasi siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang cukup besar ini. Yes. Oh iya, mohon diperhatikan itu ada kabel. Saya yang biasanya nggak ada, saya nge-charge sambil nge-charge laptop, jadi silakan hati di sana ya. Saya charge udah full kalau pas mau ngajar, tapi ternyata tadi nggak sempat, jadi ya sudahlah. Oke, teman-teman yang bertugas silakan presentasinya. Nanti biasa yang mau diskusi terkait dengan materi ini. Pakai ini Bu ya? Kenapa? Kalau nggak pakai materinya mana Bu? kenapa? Bu ini. Iya. Yes. Minggir sih, kan nyaran kata lapar Bang. Ya kok iso dikonto. Yo wis pas lho Lan, nanti juga pemane kamu. Di lupa mau. Isi kan ada ya. Bisa? Kok lek aku baru bilang next, baru next ya jadi pindah. Tak ngombe sih rek nolak aku. Boleh saya mulai Bu? Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang online kedengaran ya suara saya? Oke. Baik, terima kasih untuk pindah orek, kira. Oke, 60 menit ke depan istiqat kami untuk membawakan sebuah topik berkaitan dengan pengambilan keputusan etis dalam konteks globalisasi. Nah, kita tahu ketika sebuah perusahaan masuk ke ranah internasional, tentunya kompleksitasnya meningkat secara signifikan. Mereka tidak lagi fokus kepada satu sistem, akan tapi mereka bakal menemukan banyak sekali perbedaan terkait norma, nilai, budaya, serta standar etika. Karena itu bisa jadi menjadi saling bertolak belakang. Dari sini timbul masalah. Terkadang keputusan yang dianggap benar di satu negara bisa jadi tidak dianggap benar di negara yang lainnya. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk kepada salah satu peristiwa besar. Next. Oke. Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan secara global, teman-teman ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena menurunnya harga properti di Amerika. Jadi pada waktu itu, bank-bank di Amerika dan Eropa memberikan kredit secara besar-besaran kepada nasabah, yang mana sebenarnya nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar kreditnya. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal mereka sudah tahu kan, secara finansial tidak bisa membayar, kok masih tetap dikasih kredit. Karena pada masa itu, permintaan properti sangat-sangat besar yang berakibatkan tingginya nilai properti pada masa itu. Dan akhirnya bank-bank di Amerika ini melihat bahwa ini kesempatan untuk memperbesar keuntungan. Nah, akhirnya mereka menurunkan standar untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua,
bank-bank di Amerika juga melakukan praktik leverage atau menggunakan dana investasi untuk diperjualbelikan lagi di pasar saham dan juga produk turunan lainnya. Ini sama, tujuannya untuk memperbesar keuntungan. Akan tetapi ini berdasarkan asumsi mereka bahwa nilai properti dan pasar saham akan terus meningkat. Namun faktanya, para debitor tidak bisa membayar kreditan itu tadi. Akhirnya apa terjadinya? Apa namanya itu? Terjadi penyitaan perumahan secara global. Jadi banyak sekali waktu itu properti-properti itu disita, yang mana itu mengakibatkan jatuhnya nilai properti pada masa itu. Yang pertama. Yang kedua, karena terjadinya itu, hal tersebut menjadikan para investor takut. Akhirnya mereka berbondong-bondong menarik dana itu tadi. Akan tetapi dananya sudah dipakai untuk investasi yang beresiko. Akibatnya apa? Banyak sekali bank-bank dan perusahaan besar tutup atau bangkrut, yang mana bank-bank tersebut sebenarnya tidak mungkin untuk bangkrut, tapi karena kejadian ini mereka bisa sampai bangkrut. Nah, yang kedua, karena dampak itu tadi ada krisis ekonomi global dan juga pengangguran meningkat. Nah, sampai sini kita dapat melihat satu poin dalam studi kasus ini, mereka semuanya mengambil keputusan dalam satu hal, berorientasi pada satu hal, yaitu mencari keuntungan. Fokus kepada keuntungan, inovasi, dan efisiensi tentunya tidak asing bagi kita. Ini mengingatkan terkait satu sistem yang sangat-sangat terkenal juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu, fokus kepada profit, inovasi, dan efisiensi. Ada yang tahu teman-teman? Yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme sendiri yaitu fokus kepada profit, inovasi, dan efisiensi kan ya. Kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang mana mereka membebaskan kepada individu atau perusahaan untuk mengolah atau memiliki sebuah perusahaan sendiri. Untuk mengelola perusahaan itu sendiri. Namun, pada dasarnya, ketika kapitalisme ini tidak dikontrol dengan baik, maka mereka dapat mengambil keputusan yang berisiko tinggi dan mengabaikan etika. Kalau kita berbicara tentang kapitalisme, kita tidak akan tertinggal dari 3 tokoh besar, yaitu bisa saja kita sebut dengan Tritunggal ekonomi. Ada Adam Smith, Keynes, dan juga Friedman. 3 orang ini mereka menjunjung tinggi konsep kapitalisme dan juga dengan berbagai macam ciri khasnya. Akan tetapi kapitalisme sendiri ini sebenarnya sudah dikritik sejak lama oleh sang antitesis, yaitu Karl Marx pada bukunya Das Kapital, yaitu menentang kepemilikan pribadi atas alat produksi karena dianggap mengeksploitasi buruh dan menuntut pengalihan kepemilikan secara kolektif demi menghapus ketimpangan kelas, atau bisa kita sebut sosialisme. Jadi sosialisme mereka lebih fokus kepada pemerataan. Nah, dari sini dapat kita ketahui toh, ada kapitalisme, ada sosialisme. Terus mana yang efektif? Sistem mana yang efektif? Apakah kapitalisme atau sosialisme? Kalau kapitalisme kita sudah tahu tadi terjadi krisis keuangan global kan ya. Terus apakah sosialisme itu adalah sistem yang sangat baik pada era ini? Next. Oke, di bagian kanan itu guys ya. African Socialism di Tanzania. Mereka di Tanzania ini mereka memakai sistem sosialisme. Akan tetapi gagal karena kesalahan pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi dan alih-alih mandiri dan bebas dari penjajahan ekonomi, kontrol negara yang keliru justru membuat perusahaan Inggris lebih mudah mengeksploitasi tambang mereka. Akhirnya tujuan sosialisme untuk menyejahterakan rakyat gagal dan Tanzania tetap menjadi negara miskin. Terus mana bagus sistemnya? Jika sistem sudah berbeda-beda, mengapa masalah tetap terjadi? Ini juga dipengaruhi, selain pada sistem, ternyata juga dipengaruhi oleh perilaku manusia. Karena kegagalan dalam kapitalisme dan sosialisme bukan hanya karena sistemnya. Karena manusia terkadang mereka cenderung oportunistik dan tidak rasional. Karena itu kan muncul ekonomi rasional dan ekonomi perilaku. Ekonomi rasional berasumsi bahwa manusia selalu mengambil keputusan logis demi keuntungan maksimal. Kalau misalkan saya beli barang A, nanti dampaknya ini. Kalau saya mengambil keputusan A, maka dampaknya seperti ini. Tapi kalau ekonomi perilaku, mereka lebih irasional karena pengaruh emosi dan bias psikologi. Atau bisa dikatakan tergantung mood. Nah, oleh karena itu, ternyata tidak hanya fokus kepada sistem saja, tapi perilaku manusia juga berpengaruh kepada
pengambilan keputusan suatu perusahaan. Selanjutnya jadi sistem sudah, perilaku manusia sudah. Lantas apa yang bisa menjadi kompas atau standar untuk menentukan benar dan salah dalam bisnis? Oke, lanjut oleh Mas Yuki. Selanjutnya yaitu nilai tujuan dan praktek. Lalu apa yang bisa menjadi standar untuk menetapkan benar dan salah dalam bisnis? Yang pertama, standarisasi nilai. Nilai pertama global adalah standar etika universal seperti integritas, sedangkan nilai budaya negara adalah keyakinan spesifik yang membedakan identitas di tiap wilayah. Yang kedua, tantangan universalitas. Apakah etika bisnis bisa bersifat universal jika nilai budaya berbeda-beda? Yang ketiga, inisiatif universal. Etika bisnis diupayakan universal melalui standar global seperti UN Global Compact, Cox Round Table, dan prinsip Sullivan sebagai kompas moral dunia. Lupa. Oke, selanjutnya itu praktek bisnis global ya teman-teman. Nah, memasuki praktek bisnis global, kita mulai dari faktor yang paling besar yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Nah, salah satu yang paling dominan, teman-teman sadar nggak sih? Itu konsumerisme. Nah, konsumerisme itu adalah kondisi di mana keputusan bisnis sangat dipengaruhi oleh keinginan atau permintaan dari konsumen. Nah, dalam situasi seperti ini, perusahaan tidak lagi sepenuhnya menentukan arah pasar, tetapi justru mengikuti permintaan konsumen. Nah, hal ini itu memunculkan pertanyaan penting. Apakah semua keinginan, permintaan dari konsumen itu harus dipenuhi? Secara rasional enggak ya teman-teman, karena tidak semua keinginan atau permintaan dari konsumen itu bersifat baik atau rasional. Tapi pada prakteknya, perusahaan itu sering memenuhi permintaan tersebut karena dorongan keuntungan. Pertama, nah contohnya itu adalah pabrik rokok. Pabrik rokok di Indonesia itu cukup banyak kan ya teman-teman ya. Permintaannya itu cukup tinggi. Otomatis produksinya itu terus berjalan walaupun sadar dampaknya itu cukup negatif untuk kesehatan. Nah, dalam kasus ini tuh permintaan pasarnya itu sering dijadikan sebagai pembenaran untuk mengabaikan tanggung jawab etika. Selanjutnya itu ada HAM. Nah, muncul pertanyaan lagi. Jika perusahaan fokus pada pemenuhan permintaan konsumen, siapa yang menanggung dampaknya? Jawabannya itu manusia di balik proses. Siapa? Tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, HAM itu mencakup dasar seperti upah yang layak, jam kerja yang layak juga, terus perlakuan yang adil. Tapi dalam praktiknya, untuk menekan biaya produksi, perusahaan itu sering memanfaatkan negara dengan standar tenaga kerja yang lebih rendah. Akibatnya apa? Muncul seperti upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, overtime di berbagai semua pekerjaan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa konsumsi di satu wilayah itu berdampak pada eksploitasi di wilayah lain. Dengan kata lain, kesimpulannya, keputusan bisnis yang didorong oleh konsumerisme dapat berujung pada pelanggaran HAM, yaitu hak asasi manusia. Selanjutnya, perawatan kesehatan. Nah, muncul lagi pertanyaan, apakah keputusan bisnis juga dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung? Ya, teman-teman. Nah, terutama dalam bidang perawatan kesehatan ya. Dalam sistem ekonomi itu layanan kesehatan sering diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Nah, hal ini tuh menimbulkan dilema etis. Apakah akses terhadap kesehatan boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang? Nah, prakteknya di Indonesia masih banyak, masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan atau obat-obatan.
Itu karena harga yang tinggi. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa sistem bisnis tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga menentukan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Oke, selanjutnya tenaga kerja. Pembahasan kemudian ini tentang tenaga kerja dalam konteks global ya. Globalisasi memungkinkan perusahaan untuk memindahkan produksi ke negara untuk dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah pokoknya. Nah, biaya tenaga yang lebih rendah ini menciptakan efisiensi, tetapi juga menimbulkan ketimpangan. Pekerja di negara berkembang seperti kita ini sering menerima upah yang rendah, benar nggak? Benar. Dan bekerja dalam kondisi yang kurang layak. Sementara produk yang dihasilkan itu dijual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa sistem bisnis global itu menciptakan ketimpangan yang terstruktur dan juga berkelanjutan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, oh iya, ada satu, lupa-lupa. Ini, apa namanya, studi case-nya. Di sini itu tentang deklarasi hak asasi manusia. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak sih tentang itu Freeport MC Moran? Nah, Freeport MC Moran itu melalui PT Freeport Indonesia sejak tahun 1967 itu menandatangani sebuah kontrak di Papua. Nah, ini itu sebuah perusahaan pertambangan yang cukup besar. Konflik di sini itu tentang HAM, di mana apa namanya tentang lingkungan, tanah adat, HAM, dan ekonomi. Pertama, di lingkungannya, limbah tambang mencemari sungai dan krisis air. Selanjutnya ada tanah adat, lahan ulayat hilang, sumber hidup masyarakat terganggu. HAM juga konflik yang ada konflik dengan aparat, masyarakat juga terpinggirkan. Ekonominya keuntungan besar tidak sebanding dengan dampak ke warga. Jadi ceritanya itu Freeport Moran ini ada tanda tangan sama PT di Indonesia, pertambangan. Tetapi pertambangan ini itu tidak tidak sesuai dengan ekspektasi warga di Papua. Jadi semuanya itu kayak kayak korupsi ya mungkin ya, kayak gitu. Jadi masyarakat di Papua itu cukup dampaknya ada, terus kerugiannya juga ada. Jadi HAM-nya itu kan bisa dihubungkan sama PBB dari pasal 18 sampai 25. Dari situ itu masyarakat Papua itu tidak menerima hak mereka dari perusahaan tersebut. Paham nggak? Oke, selanjutnya. Next, Mas. Baiklah, selanjutnya adalah bias dan cara berpikir. Setelah melihat mengapa Padahal mereka mengetahui dampaknya. jawabannya tidak hanya terletak pada tekanan eksternal, tapi juga pada cara berpikir internal. Konsep seperti self-referential atau SRC dan superioritas budaya bahwa individu cenderung pada kegagalan Uber di beberapa negara Asia yang tidak sesuai dengan ini menunjukkan bahwa bias dan ego mempengaruhi kualitas keputusan. Selanjutnya, pada akhirnya
Pembahasan ini bermuara pada satu pertanyaan utama dalam sistem yang kompleks, tekanan pasar yang tinggi, dan manusia yang tidak apa yang bisnis tetap jalur yang etis. Jawabannya adalah core values atau nilai inti. Core values yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Nilai tidak memiliki arti jika hanya menjadi slogan. Nilai baru benar-benar terlihat ketika perusahaan ketika harus memilih antara keuntungan dan prinsip. Dari keseluruhan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam bisnis global bukan hanya ekonomi, tetapi kualitas manusia di dalamnya. Sistem apapun tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan yang kuat dan komitmen untuk menerapkannya secara konsisten. Di sini saya akan membawa materi tentang International Monetary Fund. Dana Moneter Internasional adalah lembaga pusat dalam sistem moneter internasional yang lahir dari perjanjian Bretton Woods pada bulan Juli 1944. Yang pertama itu stabilitas globalisasi, mengawasi ekonomi dunia untuk mencegah krisis sistematik. Yang kedua, dana telagan, memberikan pinjaman darurat bagi negara yang krisis keuangan. Yang ketiga, stabilitas khusus, menjaga kelancaran pertukaran mata uang dan perdagangan. Yang selanjutnya ada World Trade Organization. Organisasi Perdagangan Dunia adalah lembaga internasional yang mengatur perdagangan antar negara yang didirikan pada tahun 1995 sebagai hasil dari putaran urugan penggantian. Yang pertama, perdagangan bebas, menghapus hambatan tarif atau kota agar arus barang lancar. Yang kedua, hakim sengketa menyelesaikan perselisihan dagang antar negara anggota negara secara adil. Aturan hukum menyediakan regulasi perdagangan dunia yang mengikat dan ilegal. Yang terakhir, forum negosiasi, tempat bertemunya negara-negara untuk merundingkan aturan dagang baru. Oke, selanjutnya adalah perusahaan multinasional atau bisa biasa disebut dengan istilah MNC. Nah, MNC ini adalah perusahaan raksasa yang beroperasi di negara dengan strategi global untuk kepentingan membuat OPEC. Celino. Aku karo. Ini Bu. Ya, itu dipindah digeser terus. Oke, nah MNC adalah perusahaan raksasa yang beroperasi di banyak negara dengan strategi global untuk mencari peluang di seluruh dunia. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Mas Vincent, WTO dan MNC ini saling berkaitan ya. Jadi kalau kita analogikan itu seperti lalu lintas besar. Nah, di MNC ini adalah mobil yang lalu lalang membawa barang antar negara atau biasa disebut dengan negara. Nah, si WTO ini itu adalah lampu lalu lintas dan rambu-rambu agar tabrakan atau dengan konflik dagang.
Nah, si IMF ini adalah mobil ambulan yang datang ketika terjadi kecelakaan. Nah, di konteks emergency ini saya ambil contoh perusahaan yang warna putih itu, apel ketakot itu ya. Apel ketakot. Nah, Apple ini perusahaan multinasional sebagai mesin utama yang membawa modal teknologi dan lapangan kerja ke berbagai penjuru dunia. Nah, Apple ini karena terjadi global chain, mereka tidak melakukan semuanya di tempat. Seperti kayak desain itu mereka melakukan di Cupertino, Amerika Serikat. Terus manufakturnya itu seperti kayak komponen layar dari Korea, terus chipnya dari Taiwan, dan perakitan akhir di Cina atau di India. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari efisiensi biaya dan akses ke talenta global. Apple ini bukti bagaimana MNC mengintegrasi ekonomi banyak negara menjadi satu produk di tangan konsumen. Nah, namun karena skala mereka yang masif, kekuatan mereka harus diimbangi oleh aturan main global. Inilah peran WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, sebagai wasit yang memastikan dan hambatan yang tidak stabil. Nah, sebagai penjamin pasar, WTO juga memastikan negara-negara anggota menghormati hak kekayaan intelektual. Tanpa WTO, teknologi iPhone dengan mudah dibaca secara legal di negara lain, akan merugikan Apple secara masif. Apple nah, sementara itu IMF tidak sebagai penjaga stabilitas keuangan. Nah, mereka ini adalah tim yang datang ketika suatu negara dan tampaknya kita menular ke negara lain. Nah, di IMF ini itu kayak misalnya perusahaan Apple mendirikan pabrik di negara Vietnam misalnya. Nah, negara tersebut mengalami krisis moneter sehingga nilai mata uangnya nah, makanya bagi Apple itu rantai pasar Apple terhadap tapi tidak bayar dan pasar. Nah, aksi IMF ini itu memberikan pinjaman darurat negara tersebut. Dengan stabilnya ekonomi negara tersebut, Apple dapat beroperasi dengan sudah itu ini ada yang ditambahkan. Thank you nih ketutupan. Ayo ditutup masih. Ditutup. Iya. Ditutup. Khasana sing takon gak mau voice. Baik, itu presentasi dari kelompok kami yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh ya. Mengambil keputusan. Jelaskan mengapa. Oke, buat untuk yang berdasarkan penjelasan tentang perbedaan nilai budaya dan upaya standarisasi etika global, saya mau tanya, gimana sih sebuah perusahaan itu dapat menerapkan suatu standar etika yang bersifat global pada suatu industri
tanpa mengabaikan nilai dan budaya lokal di setiap negara tempat mereka bekerja atau beroperasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Yang pertama, kenapa kok pakai konsensus ya? Kalau misalkan kita tarik balik pertemuannya Pak Aziz, itu kan ada kenapa konflik itu pasti. Karena kenapa? Setiap perusahaan beroperasi di tengah sumber daya, ekspektasi pemangku kepentingan yang saling bertabrakan. Sebuah keputusan yang dianggap tepat secara ekonomi oleh manajemen bisa dipandang keliru secara moral dan masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat PPT yang kemarin di Pak Aziz, itu kan di tengah ada perusahaan ya. Terus di atas samping kanan kiri bawah atas ada ekspektasi pelanggan, terus kesejahteraan karyawan, kepatuhan serta tuntutan masyarakat. Kenapa kok pakai core values? Kenapa kok perusahaan kok harus punya nilai inti? Jadi perusahaan harus punya nilai inti, dia lebih condong kemana? Tapi tanpa meninggalkan etika tadi. Tetap tujuannya profit, tapi bagaimana caranya perusahaan bisa menjadi penengah, tapi nanti harus punya nilai inti. Oleh karena itu tidak mungkin kan menyenangkan seluruh pihak sekaligus. Untuk bertahan organisasi merumuskan nilai inti, core values, dan pernyataan misi sebagai pedoman normatif dan penyelesaian konflik. Jadi core values itu semacam kayak apa ya? Kayak semacam cara agar kita orang itu, agar sebuah perusahaan punya lebih condong kemana. Tapi tanpa meninggalkan etika. Apa dimengerti? Oke. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sebuah perusahaan bisa melaksanakan nilai etik ya secara global? Ya benar nggak? Gitu nggak ya pertanyaannya? Lan slide berapa yo? Terus ke belakang, balik. Apakah etika bisnis bisa bersifat universal jika nilai budaya berbeda-beda? Setiap negara kan punya nilai budaya berbeda-beda ya. Akhirnya ada inisiatif etika global. Banyak sekali organisasi global, organisasi internasional yang mereka seperti UN Global Compact, Cost Roundtable, ini sebenarnya mereka berfokus kepada riset bagaimana mencari etika yang bisa dipakai di seluruh daerah. Akhirnya yang Cost Roundtable ini mereka mengadakan sebuah pertemuan di Swiss. Itu mereka melibatkan tokoh agama, terus melibatkan banyak aliran lain seperti kayak misalnya di Islam ada Syiah, Sunni, terus tokoh Hindu, tokoh Buddha. Mereka tujuannya apa? Agar bisa mencari etika atau etika yang bisa bersifat universal dan diterima seluruh negara. Dan juga ada lagi prinsip Sullivan itu juga sama. Nanti di situ ada 10 prinsip yang menekankan tentang terkait etika yang bisa diterima di seluruh global. Mungkin kurang jelas jawabannya. Memang bisa disesuaikan ke beberapa daerah karena bisa gimana mengingat ada perbedaan kekuatan ekonomi mana caranya biar mereka bisa saling sama kayak sama yang selaras dan dari ekonomi dan budaya kan memang ada yang bisa merasakan. Oke. Pertanyaan itu kayak kode etik sing kayak apa sih bisa menyelaraskan kita semua, gitu kan? Sebenarnya yang kita bahas itu globalisasi yang menciptakan bisnis yang kompleks dan sangat terhubung, di mana etika itu tidak dapat lagi didekati secara sempit dan hanya berdasarkan hukum atau kebiasaan setempat. Jadi intinya itu saling menghormati. Mungkin di negara A sama negara B memang punya perbedaan hukum atau budaya yang sangat tinggi. Kayak Amerika sama Korea cukup tinggi kan, itu rasisnya semuanya itu cukup tinggi. Tapi apa yang buat sama dan mereka itu lancar itu cuma saling menghormati.
budaya satu sama lain. Tapi kalau misalkan untuk dalam perusahaan itu sendiri, mungkin kayak tetap teguh sama prinsip yang udah dijelaskan sama Mas Fahmi tadi. Tersebut pasti punya prinsip masing-masing. Tapi kalau misalkan kita ada kayak proyek keluar itu yang kita hormati itu hanya budaya mereka, tidak menyimpangkan prinsip dari perusahaan kita sendiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Fahmi? Eka? Kalian cetak? Kalian cetak? Mungkin izin menambahkan sedikit ya Bu ya, terkait masalah budaya yang bersifat global. Tentunya kan setiap daerah punya budaya yang berbeda-beda. Akan yang namanya perusahaan sudah masuk ranah internasional, tentunya mereka harus menyesuaikan. Balik. Oh, terus. Nah, di situ kan ada SRC, itu apa sih sebenarnya? Itu semacam kayak sikap sebuah perusahaan ketika mereka masuk ke bisnis internasional. Jadi di sini itu perusahaan tetap mengedepankan egonya mereka, yang berakibat akhirnya perusahaan tersebut tidak bisa jalan di tanah internasional. Uber itu kan mereka kan bisnis perusahaan Amerika ya Bu ya kalau tidak salah. Iya, perusahaan Amerika. Kan mereka kan standar kendaraan umum di mana itu di Amerika kan pakai mobil. Sedangkan itu tetap dipakai kekeh di Indonesia. Yang mana di Indonesia kan tahu sendiri jalannya seperti apa, kemacetannya seperti apa. Akhirnya karena mereka tetap kekeh pakai mobil, mereka kalah saing dengan Gojek dan juga Grab. Nah, itu kan akhirnya kan dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika sebuah perusahaan masuk ke ranah internasional, ada beberapa hal yang memang harus ditekan egonya, harus bisa mengikuti itu namanya standar yang dipakai di satu negara. Lantas pilihannya mana? Kita ikut budaya di sana atau kita tetap dengan ego? Ego gitu. Prinsip kita perusahaannya seperti ini, tapi budaya di sana seperti ini, itu bagaimana? Tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak bisa 100% memegang prinsip dan tidak bisa juga 100% memegang budaya itu tadi. Akhirnya mereka bagaimana? Mereka harus fleksibel. Kalau memang ingin berkembang di satu perusahaan itu tadi. Contohnya lah, salah satu perusahaan yang memang berkembang banget di Indonesia, KFC. KFC kan dari mana? Dari Amerika kan Ibu ya? Kan di Amerika kan itu kan fast food, terus di sana kan nggak ada nasi. Kalau jenengan ke KFC mungkin bisa ketemu apa itu tempat makan di sana kan ada nasinya kan di sana kan utamanya. Tapi begitu masuk di Indonesia, yang mana di Indonesia sendiri udah ada tak budaya apa kebiasaannya makannya mereka kan pakai nasi. Akhirnya mereka menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Akhirnya KFC ada menu nasi. Tapi kalau di Amerika mungkin pasti tidak ada sih. Kemudian satu lagi KFC yang ada di mana itu Cina. Di Cina rumah makan itu mereka fokus kepada kekeluargaan. Jadi kalau di Amerika kan tempat makan tuh cukup, apalagi kan kayak KFC kan sistemnya kan fast food ya, habis makan udah pulang. Karena di Cina itu restoran itu identik dengan sebuah tempat kumpulnya keluarga, akhirnya mereka mendesain ulang tempatnya agar senyaman mungkin untuk makan bersama keluarga. Di kesimpulannya kalau misalkan perusahaan masuk ranah internasional terkait budaya-budaya yang spesifik itu bisa ditekan sedikit lah, bisa dengan lingkungannya ada di situ agar bisa berkembang. Karena nanti suksesnya sudah ada KFC, contoh gagalnya juga sudah ada. Seperti itu. Kalau misalkan pengen lebih detail lagi, bisa baca prinsip Salib. Di situ ada 8 prinsip standar etika global. Pertama saya bacakan ya, menunjukkan rasa hormat dan dukungan untuk hak asasi manusia dengan karyawan. Komunitas tempat operasi dilakukan dan memberikan layanan yang adil dan merata kepada klien. Kedua, menampilkan kesempatan yang sama untuk peningkatan dan kemajuan serta menghindari eksploitasi terhadap kelompok rentan. Yang ketiga, menghormati hak karya benar-benar terkait. Yang keempat, untuk memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan, yang kesehatan pekerja dan kesehatan masyarakat dengan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap hukum
dan hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh, untuk memberikan kontribusi positif terhadap komunitas tempat operasi. Yang kedelapan, untuk penyebaran prinsip-prinsip ini. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat banyak sekali terkait etika-etika yang berstandar global yang sudah disusun oleh organisasi internasional. Akan tapi kembali lagi keputusannya kepada perusahaan mau dipakai apa enggak. Gitu. Mungkin terima kasih. Pertanyaannya ada yang mau menambahkan? Oke, thank you pertanyaannya, Steska. Pertanyaan menarik. Bagaimana satu etika itu bisa diterapkan secara global di sebuah perusahaan? Padahal kalau kita ingat apa yang kita pelajari kemarin-kemarin, bahwa satu etika itu kan dasarnya dari nilai moral ya. Kan masing-masing dari kita punya nilai yang berbeda. Jangankan satu daerah atau satu hal yang bersifat lokal, satu individu dengan individu yang lain aja nilainya bisa berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan, kalian pernah tahu ini enggak? Ada istilah when in Rome, act as Romanians. Ketika kamu berada di Roma, dan kamu harus bersikap seperti orang Roma. Kalau pepatah bahasa Indonesianya, di mana bumi dipijak, di situ langit dituju. Nah, itu harus benar-benar diterapkan oleh sebuah perusahaan. Mungkin terasa itu hanya sebatas pepatah aja, tapi sebetulnya tidak seperti itu gitu. Jadi bahkan di implementasi etika bisnis, hal itu memang benar-benar perlu diterapkan. Sesederhana gini, kenapa sih kalau perusahaan-perusahaan mau sebesar apapun ada di Indonesia, dia kok lagi ada 17-an ya dia ngadakan lomba-lomba gitu. Kenapa? Ya untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kearifan lokal di Indonesia. Itu sederhana, tapi saya rasa hal yang penting untuk tetap dilakukan di situ. Saya sepakat dengan apa tadi yang dibilang oleh Fahmi terkait dengan contoh-contoh ya. Kalau KFC di di Indonesia mah ada nasi. Sama kayak dengan McDonald juga. Kamu misalnya bertandang ke negara tetangga di Singapura misalnya ke McD sampai Jempale nyari menu nasi nggak ada. Karena memang mereka menyesuaikan dengan budayanya di sana. Berbeda lagi misalnya ke McDonald Filipina, mereka kasih menu kentang yang ukuran itu gede banget. Yang di sini mau dicari sampai kayak gimana juga nggak ada. Menu spesial model model kuah rendang dan sebagainya ada di mana ya, di Indonesia. Nah, itu adalah satu bentuk penyesuaian sebetulnya. Mungkin terasa loh itu kan menu. Iya, itu menu benar, hanya sebatas menu, tapi mengapa dikeluarkan di satu daerah atau satu area tertentu itu adalah bentuk dari penyesuaian mereka terhadap di mana mereka berada. Terus kayak misalnya kalau di kita tuh biasanya kan kalau ada hari-hari besar kita pasti ada perayaan tertentu gitu, kayak misalnya Maulid Nabi ya kayak gitu. Itu kan ya mau nggak mau pasti perusahaan akan menyesuaikan seperti apa mereka bisa menghormati hal-hal itu. Kalau misalnya gini, mereka ada perusahaan global atau perusahaan internasional bangun pabrik di Bali, waktu nyepi gimana? Ya shutdown lah, mau nggak mau gitu. Nah, itu adalah sebetulnya bentuk-bentuk penyesuaian dari etika-etika yang harus diterapkan secara lokal. Dan itu nggak bisa disalahi gitu. Ya mau nggak mau kayak begitu memang. Dan satu hal yang harus disadari ketika sebuah perusahaan itu mau membangun pabrik atau berinvestasi di negara baru, maka yang harus dipahami adalah bagaimana kondisi budaya lokal di sana. Saya mampu nggak menyesuaikan? Kalau tidak mampu, otomatis dia akan cabut dari negara tersebut. Dan ketika kita bicara budaya, teman-teman, itu tidak hanya masalah
tidak hanya masalah ya penyesuaian hal-hal kecil seperti itu, tidak hanya itu saja, tapi juga penyesuaian model seperti ini. Bagaimana aparat di negara tersebut itu bertindak. Ya, jadi tidak hanya sebatas oke, kalau di Bali dan kalau nyepi berarti kita harus shutdown mesin kita atau kita harus nggak boleh ada yang bekerja di sana, kita harus matikan semuanya. Tidak hanya itu, tapi di negara ini tuh salam tempelnya kenceng nggak ya? Untuk memuluskan proyek saya harus bersikap seperti apa? Hal-hal itu juga berdampak pada bagaimana sebuah perusahaan itu berekspansi ke negara yang lain. Dan ini sebenarnya info udah agak lama sih, awal tahun ini atau akhir tahun kemarin ya. Itu jadi ada yang sebetulnya random masuk di Twitter saya tuh random banget. Jadi ada satu orang tuh yang kasih postingan, intinya dari postingan itu adalah Indonesia itu termasuk negara yang tidak in-list dalam ekspansi perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau misalnya mau bangun pabrik, nah itu Indonesia itu tidak termasuk salah satu negara yang dia akan bangun pabrik di sana. Kenapa? Karena ya berbagai intrik politik yang ada di negara kita, akhirnya mereka milih untuk enggak, saya nggak mau di sini karena terlalu ruwet kayak gitu. Nah sekarang yang jadi sasarannya siapa, tahu nggak? Negara ASEAN yang jadi sasaran pabrik-pabrik besar sekarang, benar, Vietnam. Vietnam itu lagi berkembang pesat banget. Tidak hanya masalah ekspansi untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi juga pariwisatanya. Jadi dia menurut saya sih akhir-akhir ini yang luar biasa dari negara tersebut adalah dia negara kecil ya. Maksudnya negara kecil itu sebetulnya kalau secara kuatnya itu kuatan Indonesia sebetulnya. Tapi ternyata menurut saya ada 3 hal yang dia bagus. Yang pertama adalah pariwisatanya dia dikencengin banget. Jadi banyak banget ikon-ikon wisata yang akhirnya jadi jadi daya tarik wisatawan asing untuk datang ke sana, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia berhasil untuk menyederhanakan berbagai aturan untuk investasi asing masuk di sana. Kedua, yang ketiga, dia juga berani untuk mengenalkan produk dalam negerinya, dia keluar. Kalau Anda lihat pameran di MOG, pameran mobil listrik, itu salah satu produsennya adalah dari Vietnam. Iya sih, dia bukan sekelas Hyundai yang luar biasa, bukan sekelas BYD, bukan. Tapi kalau saya sih lebih melihat pada, loh ini Vietnam loh, dia mau bisa memasukkan itu di jajaran mobil-mobil yang lain, berarti kan dia punya daya tawar di sana. Jadi 3 hal itu yang rasanya membuat Vietnam hari ini itu menjadi luar biasa. Dan tentunya ketika memang perusahaan global itu memandang dia sebagai satu tempat untuk berinvestasi, maka ada hal-hal terkait etika, hal-hal terkait nilai-nilai di sana yang cukup cocok dengan nilai-nilai global. Itu yang menurut saya penting untuk juga dipahami terkait dengan bagaimana menyelaraskan nilai-nilai global dengan nilai-nilai lokal. Itu sih tambahan saya. Ibu dilanjut. Ada yang lain? Belum, kita tutup. Oke, kalau nggak ada, saya sebenarnya pertanyaan sih Bu, buat teman-teman ya. Buat teman-teman ya, lah di sini. Sebenarnya pertanyaannya itu lebih fokus, lebih cocok untuk Mas Ando jawabannya. Misalnya teman-teman mau jawab, boleh banget. Misal 5 tahun ke depan terdapat sebuah perusahaan yang mengembangkan sapi dengan kualitas daging yang sangat bagus. Anggaplah Wagyu A6 gitu. Wagyu A6. Akan tetapi, perusahaan tersebut ingin bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Salah satunya tempatnya di Pakis, di tempatnya Mas Nando gitu kan ya. Karena mereka tahu bahwa perusahaan tersebut
punya kualitas yang bagus. Perusahaannya Mas Nando ini udah bagus, cuma ada satu hal lah yang perlu diperbaiki. Lah, cara untuk menjadikan sapi itu bagus, selain dikasih makan banyak, makan yang premium dan lain-lain, salah satunya harus didengarkan musik sebelum tidur. Harus didengarkan musik sebelum tidur. Dan musiknya harus premium, tidak boleh ada iklannya. Tentu kan yang terpikirkan kan kalau nggak pakai Spotify ya yang lain-lain kan harus langganan kan, dan nggak mungkin kan perusahaan besar pakai aplikasi bajakan kan nggak mungkin ya, mesti kan harus yang premium toh. Nah sekarang sedangkan di daerah situ tentunya banyak sekali apa ya sudut pandang yang berbeda. Iki opo sih sapi dikai lagu, mau kata mesti lagu. Nah gitu kan ya, anggaplah seperti itu. Jadi di sini kan muncul sebuah permasalahan ya teman-teman ya. Satu lagi memandang seperti itu, akan tetapi ini sebuah kesempatan besar untuk memperbesar perusahaan. Kira-kira bagaimana Anda menyelesaikan solusi? Teman-teman boleh menjawab, teman-teman yang lainnya boleh menjawab. Apakah tetap mau ikut standarnya mereka dengan banyaknya kajian secara itu, atau tidak mau melanjutkan itu? Terus teman-teman yang lain boleh jawab. Bebas, kabarnya bebas, harus ada yang mau menjawab. Jadi jawab kamu. Yang depan juga boleh menjawab. Mas Nando tahu ya, sebagai calon peternak sapi A6, silakan Mas Nando berpendapat. Kok kudu wagyu Jepang, wagyu Pakis. Kali aja. Sama yang tahu. Kok aku nggak tuan kelas? Aku gue langsung sokap namanya Mas. Gimana? Ini ranahnya sebenarnya ini ya apa namanya? Saya kan di kayak perbedaan generasi. Iya. Perbedaan. Ya. Bagaimana menanggapi banyaknya kamu? Karena saya yakin ya, apa namanya konflik yang seperti ini itu tidak hanya apa namanya tidak hanya di, yaitu satu contoh lah ya, tidak hanya dialami oleh ya let's say tadi yang peternak sapi tadi, tapi saya yakin Anda seringkali mengalami. Anda harus menghadapi hal lain. Anda mungkin ada ini ada pertanyaannya adalah apa? Mbak mengalami hal yang bukan tidak harus konfliknya seperti diceritakan kemudian dia, tapi lebih ke ya kamu semakin otomatis kan apa ya teman semakin banyak pasti ada aja kayak fungsi masukan gitu itu saya dengan bagaimana mengelola gitu. Terus bapak juga pasti punya hal yang tertentu kan, kenapa sih kalau kita kayak gitu? Pernah jadi itu makan itu terdekat yang kan Kalau apa yang terjadi, bagaimana itu akhirnya kamu mau bapak ada bagaimana kamu Itu bukan konflik sih Bu, sebenarnya, tapi perbedaan cuma sedikit ya. Jadi, nggak ada contoh lain. Jadi harus inovasi sendiri buat cari solusi
lain alternatifnya buat makan itu. Ya, buat kamu dan bapak. Atau maksudnya ya kita bisa. Nggak masalah. Yang lain tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ini jawaban misal ya dari saya. Saya bakalan tetap melanjutin program tersebut, tapi dikasih musik dengan fitur premium. Tapi kalau misalnya ada orang yang eh, gak setuju ataupun bergesekan dengan perusahaan, si orang-orang yang bergesekan dengan perusahaan itu bisa diajak negosiasi agar menemukan jalan tengah. Terus ternyata ya ada mungkin kita nanti kalau kita mau mendetailkan masalah ini, ketika mau memasang langsung tidak harus ada sumbernya, misalnya dari untuk ekosistem ya di jam-jam tertentu. Kalau mau menggunakan ekosistem berarti kan harus ada masalah. Ketika mau menemukan dari ganggu ada tingkat konflik yang nggak sederhana. Padahal ketika kita bicara apa namanya pemutaran musik kita itu sebenarnya adalah kedepannya saya pengen menurut saya juga dengan kondisi ABC ya. Akhirnya ya satu hal yang sederhana ada ya. Ketika akhirnya negosiasinya juga nggak hanya salah, jadi dia coba save dari tapi kita harus juga negosiasi dengan orang-orang kan yang mungkin akan terdapat di apa namanya sih satu dua hal yang apa ya yang kita belajar sebagai anak bahkan karena misalkan ada DSM dan baiknya kata atau peternak sekitar mereka akan mencontoh hal yang dilakukan oleh dilakukan putaran musik itu dengan pola pikir dari beda generasi.
salah satu paling adanya untuk melewati jalan buat memperbaiki fasilitas pendidikan juga kayak gitu. Terus juga ada dapur SPPG, dapur MBG itu lebih bagus daripada sekolah yang didirikan di dekat sana. Itu juga ada terjadi. Mungkin teman-teman ingin menanggapi yang terjadi di negara kita yang ini. Ini lebih kompleks soalnya. Ada dampak buruknya, ada dampak baiknya juga ada, atau mungkin ada pendapat. Jadi itu seperti nggak ada. Dia menghilangkan eh, namanya sendiri sebenarnya. Karena itu yang dijanjikan dari dia mencalonkan presiden. Lalu kalau kita intip dari negara-negara lain, agak kayak sama India, dua negara ini juga pernah menerapkan eh, program makanan bergizi gratis. Namun secara biaya dan secara porsi tidak sebesar di Indonesia. Emang di tahun-tahun awal mereka semua, terutama di India itu banyak keracunan juga, ada yang meninggal juga kalau nggak salah waktu itu. Eh, namun sampai sekarang itu di sana sudah karena memiliki tahu apa yang tepat, ada apa
Kalau pendapat saya ya Bu ya, kalau sistem yang harus dirubah itu sebenarnya dari penyebaran MBG-nya. Karena adik saya sendiri itu kan juga penerima MBG ya Bu ya. Nah kemarin pas puasa itu dia menerima MBG dalam makanan yang belum matang atau yang udah apa ya, udah dimarinasi gitu loh Bu. Nah itu kalau udah pas maghrib, otomatis itu bukan nggak semuanya sih Bu, tapi sebagian itu makanannya itu udah nggak layak. Nah kalau menurut saya penyebaran eh, apa namanya MBG ini kenapa nggak dilakukan dalam sekolah daripada membuang uang atau menghamburkan uang untuk membayar ruko atau membuat tempat yang baru, kenapa tidak membuat tempat yang di sekolahnya? Itu kan lebih efisien dan efektif ya Bu, untuk makanannya lebih lebih bergizi, lebih pasti freshnya, dan juga eh, nggak apa namanya tidak mengurangi anggarannya itu lebih efisien gitu loh. Jadi pendapat saya mungkin kenapa MBG-nya tidak dipindahkan ke sekolah gitu. Itu sih sistem yang pengen saya harusnya seperti ini, betul. Kan Jepang, Cina itu kan seperti itu kan Bu ya. Kenapa nggak kayak itu? Heeh. Terus saya kan nyambung dari kata itu ya, karena eh, saya sempat menjadi pemasok FPG, tapi tapi nggak nggak lama sih Bu. Sebentar, karena apa, pihak dari MBG-nya selalu minta pasokan barang yang sangat murah. Kalau murah barangnya itu bisa saya kasih barang yang agak mahal yang bagus, mereka nggak mau, mereka maunya yang memang harganya yang ikan kecil itu jelek. Kalau di pasokan ikan itu harganya murah, berarti ikannya sangat jelek karena pabrik. Kalau di pabrik berarti udah 3 bulan. Nah, itu yang dibahas. Makanya kenapa kemarin ada kasus keracunan ikan. Karena mereka maunya barangnya seperti ini. Saya naikkan harga 2.000, cuma nggak mau mereka. 1 kilonya misal 25 ya. Sekarang ikan kalau tuna kan bagus, buat anak-anak kan juga bagus. Dikasih harga 28, mereka nggak mau. Mereka maunya harga bawah. Apa-apa sampai cari lain. Mau, saya nggak mau nanggung resiko karena nanti ikan nanggung. Karena kan perjanjian saya juga terus pikir lagi ya, karena kan itu sekarang langka Bu, apalagi cuacanya juga langka. Cuaca langka. Ya, di freezer 3 sampai 1 tahun. Baru kalau ikan udah menipis, semua ikan pabrikan itu keluar sekarang. Dan sekarang bisa dijual harganya sama ikan yang baru. Makanya sekarang agak sedikit karena MBG itu mintanya gitu kan, sekarang pasokan buat ikan mereka jarang ya Bu ya. Mereka lebih pakai ayam gini. Ya. Dan sekarang bahan-bahan mahal ya Bu ya. Jadi nggak, menurut saya kayak MBG ku kurang efisien sih Bu. Kayak kenapa nggak dikasih yang makanan serba 10.000 itu loh Bu. Ya kan? Makanan serba 10.000 aja, ikan katsu, nasi, sayur, ada salad 10.000. Udah tinggal modal rompengan gitu ya. Nah, tinggal modal rompengnya kan lima ribunya bisa dialokasikan ke minuman atau ke buah. Buah kan 1 kilonya cuma berapa? Jadi kayak aduh berat sama orang yang begitu agak ribet. Cuma seperti itu.
Saya mau nambahin, saya kan kayak kerabat jauhnya kakak saya itu juga kerja di MBK. Nah, eh, emang katanya MBG itu kan apa sih kayak proporsinya tuh nggak sampai 10.000. Iya, jadi tuh emang bener-bener minim gizinya. Kayak terus ada lagi temennya teman saya itu tuh dia yang punya MBG, punya kayak wilayah pegang itu tuh emang katanya buat bisnis. Jadi bukannya MBG buat emang pemenuhan gizi, tapi sekarang tuh kayak lebih orang punya uang ke MBG gitu. Jadi bukan buat mana, tapi emang cuma buat muter uangnya doang. Ambil untungnya banyak banget katanya. Dah. Lagi ada Lagi sih Bu, kayak menurut saya itu kan porsinya nggak nyampe 10.000 ya Bu ya. Terus habis itu kan banyak kayak tempat-tempat apa MBG itu tadi kan. Itu kalau menurut saya itu kayak lebih memberi peluang untuk korupsi-korupsi. Nah, apa namanya? Sebenarnya MBG itu apa ya? Harusnya itu kayak gimana sih yang harus benar itu loh Bu, sama kode etik yang kita bahas tadi. Kayak gitu sih pertanyaan saya Bu. Jadi menurut saya Bu, MBG ini kan ya bisa saja dijadikan ladang cuan, tapi perlu diadakan seleksi. Jadi tidak semua orang itu yang punya uang semerta-merta bisa jadi apa itu pemasok makanan bergizi gratis ini Bu. Jadi diseleksi dulu lah. Ada sistem seleksinya, ada sistem ya apa kredibilitas. Jadi yang kira-kira orang yang bisa dipercaya atau orang-orang yang bisa benar-benar dapat memajukan MBG itu baru yang benar-benar diterima, Bu. Kalau menurut saya sih begitu, Bu. Kan soalnya kalau memang benar-benar diseleksi, kan insya Allah bisa apa itu namanya membawa MBG itu lebih bagus lagi. Soalnya kenapa, Bu? MBG pun kalau di stop bakal ada wah nggak bisa ngitung saya, Bu ya. Kayaknya bakal ada ratusan ribu orang yang bakal nganggur itu, Bu ya, kurang lebih. Karena nggak semua orang yang bekerja di MBG itu apa? Eh, gimana ya Bu ya? Kayak banyak orang Mas Riko, banyak kok tidak banyak, banyak orang yang menggantungkan hidupnya di MBG. Jadi kalau yang menurut statementnya teman-teman kan sepertinya memang menilai negatif ya Bu ya. Tapi saya juga sebenarnya menilai negatif Bu dari MBG ini Bu. Tapi kalau tiba-tiba mau di stop, pasti Indonesia ricu lagi Bu. Kan kompleks, kompleks bener. Ini timbul pertanyaan lagi Bu di kepala saya Bu. Eh, di pemilihan presiden nanti kalau ya kalau pemilihan presiden nanti Pak Prabowo tidak terpilih, kira-kira MBG apa akan jadi apa? Oh, Eh, ini bukan bermaksud pro Prabowo ya. Tapi kan kalau dilihat ya kan kita kan nggak ya. Jadi ya. bukannya pro Prabowo. Jadi kalau
menurut saya itu kan ada kayak beberapa anggaran-anggaran dari pemerintah, mungkin dari kayak misalnya dana bos atau dana pendidikan. Nah, daripada itu apa namanya dilangsungkan ke misalnya ke kayak ke sekolah-sekolah dan tidak jelas, mending saya setuju dengan MBG tersebut. Jadi kan anggaran untuk yang pasti dan terlihat itu loh Bu, bukan anggaran yang tidak terlihat. Nah, seperti itu. Mungkin. Menanggapi dari Mas karena contohnya MBG. Saya sendiri sih kurang setuju soal BGN yang apa sih? Nah, ya. Sekitar 22.000 unit motor yang harganya cukup mahal. Per unitnya sekitar 40 juta. Anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk hal yang lebih positif seperti misalnya menyediakan fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah menengah, SMP, dan SD. Kalau dilihat dari anggaran motor per satu unitnya 42 juta, itu bisa menyediakan satu lingkup tempat untuk siswa-siswa di sekolah untuk melakukan kegiatan olahraga. Saya bisa ditunjukkan tadi yang slide apa sih kapitalis. Yang bawahnya ini, nah ini. Oke, kapitalisme dan
sosialisme. Oke, baik. Diskusi yang cukup menarik menurut saya terkait dengan MBG. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam prakteknya ketika kita banyak mendengar berita, ya kita harus bisa menilai secara objektif ya terkait dengan berita, apakah itu benar atau enggak. Sebetulnya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa oke, ini beritanya benar, oke, ini beritanya nggak benar. Saat ini sesuatu yang disampaikan media itu terasa sangat blurry sebetulnya ya. Nah, dan ketika kita hanya menyerap informasi terkait dengan praktek MBG di lapangan, maka banyak sekali kode etik yang terlanggar sebetulnya. Ya, bagaimana kok bisa kan seharusnya makan siang ini atau makan yang dikasih ini harusnya menambah gizinya mereka malah bikin keracunan, hal-hal yang seperti itu. Saya sepakat dengan Tia bahwa kenapa sih MBG ini tidak dibebankan ke sekolah gitu sebagai unit terdekat untuk menyalurkan makanan ke siswa gitu kan, di mana sekolah tuh biasanya udah punya dapur yang sudah Pak, tinggal bagaimana mengaktifkan dapur tersebut atau mengaktifkan kantin tersebut khusus untuk MBG ya. Sudah pernah dibahas sebetulnya terkait dengan itu, saya sempat baca di awal-awal MBG gelontorkan itu, saya sempat membaca ada diskusi terkait kenapa kok nggak memanfaatkan unit sekolah yang memang sudah nyata-nyata ada di situ, dan kamu tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk menyalurkan makanan itu gitu loh. Itu jadi satu diskusi tertentu. Diskusi yang kedua terkait dengan menu. Ada pakar kesehatan atau pakar gizi yang bilang yang paling gampang kasih mereka tuh menu telur, yaitu ada yang bilang gitu. Sebagai protein yang paling kompleks, yang paling bagus dan ngolahnya nggak susah, yaitu. Itu ada yang bilang seperti itu. Terus ada lagi yang bilang masalah ketika kita nyacat menunya MBG, tunggu dulu. Kamu tuh nyacat atas standarmu. Ya kan? Kenapa kalau kita nyacat kan misalnya menu MBG di sini, standar kita di sini, ya jelas kelihatan nggak enak. Tapi ketika itu dibawa ke standarnya orang yang tidak pernah mengkonsumsi makanan seperti MBG, mereka akan mendewakan MBG, dan itu terjadi di di area-area yang memang dia sudah gampang untuk kita dapat makanan yang oke, maka mereka akan cenderung nyacat. Tapi ketika MBG itu ditarik ke daerah-daerah yang mohon maaf agak di pinggiran yang tertinggal, mereka akan wah seneng banget kita dapat yang seperti ini, kayak gitu. Saya beberapa kali dengar cerita dari saudara sepupu saya, kebetulan dia punya ya sepupunya yang lain lah ya, yang masih kecil SD, dia selalu happy setiap pulang sekolah. Kenapa enak makanannya? Nggak usah dibekalin, dapat makanan dari sekolah dan saya senang. Gitu. Di sisi yang lain kita juga mendengar berita-berita seperti itu, ya kan? Ya wis implementasi di lapangan memang memungkinkan terjadi pro kontra seperti itu. Satu hal yang kita diskusikan menurut saya ujungnya ada di sini teman-teman. Perang antara kapitalisme dan sosialisme. Berat banget ya jadinya. Perkara MBG sampai ke kapitalisme dan sosialisme. Presiden kita itu pandangannya sosialisme. Ya, kenapa kok sampai ada MBG? Kenapa kok sampai ada program seperti ini? Karena beliau pandangannya sosialisme. Saya tidak berusaha untuk membela beliau, tapi pandangan-pandangan sosialisme itu adalah pandangan-pandangan di mana rakyatku harus dapat hak yang sama paling tidak secara secara di level terendah paling tidak mendapatkan hal yang sama. Nah, itu pandangan sosialisme yang mungkin tidak diterima dengan baik oleh orang-orang yang berpandangan kapitalisme. Praktek-praktek yang diterima sama Saiska tadi, atasnya dinaikkan sedikit aja kok nggak mau. Padahal penaikan ini tuh untuk kualitas makanan. Korupsinya banyak banget, penyalahgunaannya banyak banget. Siapa yang punya praktek itu? Bukan sosialisme loh, yang punya praktek itu adalah kapitalisme. Kenapa? Kapitalisme itu adalah satu sistem yang benar dia tarikan pasarnya itu kuat,
dan akhirnya memacu kita untuk terus bersaing kan akhirnya memang sistem-sistem kapitalisme. Tapi di sisi yang lain dia juga memungkinkan untuk orang berpikiran saya mau dapat untung yang paling tinggi. Nah, akhirnya praktek-praktek yang seperti itu terjadi banyak memang di kapitalisme. Kalau sosialisme murni itu sekalinya dia berulah pasti dihabisi. Kenapa? Karena kamu tuh tidak seharusnya bersikap seperti itu. Ya. Nah, tarikan itulah teman-teman semuanya yang akhirnya membuat MBG ini secara praktek pro dan kontranya seperti itu. Programnya bagus banget. Siapa yang bilang MBG programnya nggak bagus? Bagus banget lah. Itu penurunan stunting ya kalau terjadi, berarti kan tidak ada anak kekurangan gizi. Kalau tidak ada anak kekurangan gizi, dan sekian tahun ke depan, maka generasinya Indonesia ini bagus banget bakalnya. Karena secara gizi mereka tercukupi, secara kesehatan otomatis mereka tercukupi. Bagus banget dong sekian tahun ke depan. Tapi masalahnya begitu dipraktekkan ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengambil untung lebih. Dan akhirnya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, iya negara-negara yang lain sudah punya itu. Mereka sudah tertata masalah alokasi dana yang seperti apa, menu yang seperti apa. Terus gini, kalau saya perhatikan ya, karena di Korea itu juga ada modelan MBG seperti ini. Saya tidak tahu persis seperti apa menunya kalau misalnya di tingkat sekolah yang memang dia sekolah negeri. Karena kan yang gratis sekolah negeri. Kalau yang sekolah swasta pasti dia ada bayar kan, include di SPP. Saya nggak ngerti menunya seperti apa. Cuman yang saya pernah temui adalah di kantin di kantin kampus saya ada beberapa titik yang memang dia menyediakan makan siang yang harganya murah. Jadi kalau misalnya kita beli di luar tuh 15.000, di situ cuma 8.000. Itu murah banget dan pasti diserbu mahasiswa, ya kan? Yang menarik adalah menunya juga nggak heboh-heboh banget kok. Maksudnya bukan menu yang mewah yang apa ya? Ya kasarnya gini. Kalau kita makan siang kita pengen makan McD lah, kita pengen makan ayam lalapan yang enak, nggak kayak gitu. Menunya adalah kalau di kita misalnya nasi, sayur asem, tempe goreng, udah menunya itu aja. Sesederhana itu. Tapi ketika kita lihat secara pemenuhan gizinya, kita sadar bahwa oke, menu ini tuh emang secara gizi lengkap. Menunya pasti nasi, sup rumput lautnya mereka, terus nanti ada protein pasti sebagai dagingnya, entah itu ikan, entah itu ayam atau babi karena mereka makan babi, atau sapi, daging sapi itu. Terus habis itu salad sebagai buahnya. Udah. Jadi jangan dibayangkan kalau makanan menu kantinan yang murah tuh terus habis itu mewah yang wah kita bandingkannya sama yang kayak nasi terus habis itu ada capcaynya, ada enggak lah 8.000 mau dapat apa sih? Tapi kita akan menyadari bahwa oke, ini oke untuk makan siang. Nah, sama lah, menurut saya itu sama kayak MBG. Ketika dibanderol misalnya harga 10.000, masuk kamu mau ayam seperempat yuk kan enggak, yo. Ya, tapi secara menu gizi jalan. Itu yang satu dua hal yang ya rasanya negara kita masih membabat alas terkait dengan itu. Udah ada setahun belum sih MBG ini? Sudah ya, udah ada setahun. Ya, udah. Ya, saya sih lebih berharap ketika memang ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sini, sembari memperbaiki sistem yang ada, kenapa nggak diterusin sih? Negara kita saya kebiasaan kan, ganti orang, ganti program, ya kan? Ganti orang, ganti program, bukan membentuk satu sistem tertentu yang dilanjutkan kayak gitu. Itu yang ya jadi minus lah negara kita di sana memang. Nah emang iya mau apa? Gitu. Itu sih mungkin ada tanggapan lain. Saya sebenarnya pengen tanya satu hal ke Anda terlepas dari MBG dan sebagainya. Tadi ada yang sebentar. Oh, ada yang menyebutkan tentang superioritas budaya. Siapa ya tadi? Salah satu dari kalian. Terkait dengan gitu ya, superioritas budaya. Ketika kita bahas perusahaan secara global, teman-teman, maka kita akan bertemu dengan superioritas budaya, di mana
Kalian sadar nggak kalau di dunia ini itu ada negara-negara yang secara budaya itu top tier. Jadi kita cenderung mengagungkan budaya-budaya itu, bukan mengagungkan dalam arti kita merasa bahwa ya memang negara-negara itu adalah negara-negara yang apa ya, secara negaranya itu ya kaya, ya SDM-nya ya bagus, yang kayak gitu-gitu loh. Ya, ada yang kayak gitu. Yang ya kita sebut sebagai negara dengan superioritas budaya tertentu. Nah, menurut Anda, bagaimana sih dampak dari superioritas budaya ini terhadap implementasi etika bisnis di dalam sebuah perusahaan? Ya, bagaimana dampak superioritas budaya ini, jadi budaya yang dia top tier ini, itu implementasinya bagaimana ketika itu diterapkan di sebuah perusahaan. Let's say kalau kita bicara perusahaan internasional kan campur nih orangnya pasti, ya kan? Pasti ada dari misalnya dari negara-negara yang dia memang kayak negara-negara Eropa, negara-negara Amerika Utara. Kalau di Asia berarti negara-negara Asia Timur, yang seperti itu, atau negara Eropa yang Rusia dan sebagainya itu juga kuat loh, kuat juga budayanya mereka. Bagaimana ketika orang-orang ini dalam satu perusahaan itu bercampur dengan orang-orang ya, let's say dari negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Nah, bagaimana dampak superioritas budayanya mereka ke implementasi etika bisnis? Menurut Anda seperti apa? Ngaruh nggak sih? Berpengaruh. Kenapa kok berpengaruh? Karena ya superioritas Bu ya. Dengan superioritas itu budaya-budaya yang lebih kecil atau minoritas mau tidak mau harus mengikuti Bu. Karena pepatah tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan mereka mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi budaya yang superioritas itu tadi. Karena kenapa Bu? Kalau ini tidak mengikuti atau tidak menolak lah Bu ya, kurang lebih menolak, kan otomatis mereka bisa dikucilkan juga Bu kalau disatukan ya Bu. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Sandika mau ngomong Bu ya. Dia buka di negara. Bisa. Kamu pakai case kayak itu. Penting sih, soalnya kalau teman-teman tahu berita kemarin yang itu proyekan ya, itu karena atasannya itu diambil dari negara Taiwan, karena budaya kerja kita berbeda ya dengan di sana. Kita kan lebih memanusiakan manusia, sedangkan di sana itu budaya kerjanya sangat keras. Itu karena beda sudut pandang seperti itu sempat terjadi pengeroyokan pada atasan mereka. Itu karena perilaku yang sudah dipendam sama karyawan yang lain. Jadi karena yang pekerja dari Taiwan ini punya tipikal yang keras, mereka itu semuanya harus cepat selesai, terus harus perfect kayak gitu, sedangkan budaya kita itu lebih memanusiakan manusia kayak, oh kalau nggak bisa dilanjut besok nggak apa-apa kayak gitu. Nah, sedangkan itu berbanding terbalik, tempat yang orang Taiwan ini menggunakan kekerasan karena nggak terima, terus pekerja yang lain royok jauh. Itu salah satu contoh bagi saya. Kalau perusahaan itu, apalagi perusahaan besar ini buka cabang daerah atau negara lain yang budayanya sudah berbeda, itu lebih dikondongkan untuk membuat sistem kerja yang sesuai dengan budaya tempat tersebut.
Itu sama kayak yang tadi diterapkan kayak benar di berita itu ada nasi kata tadi enggak kayak kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan atau mau ada diskusi lagi teman-teman? Nah, kalau tidak ada silakan di presentasinya. Jadi ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikonnya yang satu mana? Yo. Oke, baik teman-teman dulu. Kami ada izin nggak di grup? Iya. Kristina Isa. Oke, baik. Teman-teman, saya sudah kirim soal UAS-nya di grup. Nanti kumpulkan diri. Sudah tersedia. Karena Anda itu UAS tanggal berapa sih? Minggu depan ya? Minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Oke. Dan harusnya tanggal 4 tuh bisa ya. Saya kasih waktu panjang banget di situ ya tanggal 11. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tanggal 11-nya nggak masalah kok. Awas. Wir. Tanggal 4 Mei, 11 Mei di situ. Ya, jadi tolong minggu cocok teman-teman ya. Dalam kemarin ada nggak ya? Kayaknya ada. Tapi ada satu buat yang ya jangan sampai terlambat ya. Panjang menurut saya. Terus terima kasih teman-teman sudah
mengikuti kelas ini dengan sangat baik. Mohon maaf. Saya selalu senang dengan kelas ini. Jadi foto di kelas-kelasnya. Terus Oke. Selamat siang Mbak. Terus nanti ketiga, ya saya nggak nakutin tapi pastinya lebih berat karena kalau menurut saya ya di prodi manajemen mau dimanapun semester 3 itu semester yang berat banget karena sudah mulai masuk ke mata kuliah yang memang prodi manajemen nanti. Ya, jadi kayak manajemen pemasaran, SDM, terus ada dapat keuangan semester ini enggak toh? Dapat keuangan semester 3 nanti. Kenapa? PKR kalau ya kalian laporkan kalau misalnya mau PKR di luar tempat kerja kita membutuhkan gitu sih. Jadi nggak terlalu yang gimana kalau udah kerja. Terus apa lagi ya? Semester ini semester depan. Nanti deh kayaknya semester akan kita buka di 2024 itu cuma satu konsentrasi aja. Semuanya bikinnya ke sana. Lihat dulu yang seperti apa. Dan itu harus mengal. Ya udah jangan dipikirin sekarang. Pikiran sekarang semester 2 Anda belum beres. Masih ada semester 3 nanti baru berkonsentrasi. Terus teman-teman mengingat ini hari-hari mata kuliah kita saya maaf kalau kayaknya ada hal yang berbeda. Dan saya maaf kalau ada kata-kata ya. Selamat mengerjakan kelasnya. Oh, telat. Tahu ya. Kenapa? Di matkul yang lain ketemu tapi apa? Enggak. Semester 3 sama kalau semester 6 kelas ini apa enggak nanti di semester 4. Ya wes. Oke, teman-teman. Biasanya kita Oke. Terima kasih. Baru yang Anda sampaikan di kelas ini. Saya makasih atas diskusi di kelas ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, terima kasih. Yo. Sama-sama.
Oke, baik. Halo teman-teman yang kelas online. Sekarang saya pindah di Anda. Saya melanjut sebelum saya ini ya, membuka sesi diskusi terkait dengan materi hari ini. Saya pengen menginfokan bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kelas etika bisnis. Untuk soal UAS-nya nanti akan di-share oleh Mbak Desti, nanti ditunggu saja. Dan untuk batas pengumpulan waktunya adalah di tanggal 11 Mei pukul 23.59. Jadi saya harap teman-teman tidak ada yang terlambat untuk mengumpulkan. Kenapa? Karena memang saya sudah kasih jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya saya cuma kasih 1 minggu aja, tapi karena saya ingat minggu depan baru masuk pekan UAS untuk periode 1, jadi oke lah, nggak apa-apa, saya kasih ekstra waktu lagi 1 minggu. Jadi 2 minggu saya rasa waktu yang sangat berlebih untuk mengerjakan soal UAS saya. Jadi silakan dikumpulkan di link yang sudah tercantum di soal. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan hal ini, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, diskusi terakhir kita malam ini adalah terkait dengan Indonesia apakah tugas UAS sama dengan sama dengan yang kelas offline. Terkait dengan yang tadi kita sempat diskusikan di kelas offline, saya pengen dengar pendapat dari teman-teman di kelas online. Mengutip salah satu pertanyaan dari teman-teman Anda di kelas offline adalah bagaimana sebetulnya cara kita menyelaraskan core value atau nilai-nilai yang sudah ada di dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang global. Bagaimana cara mereka untuk menyelaraskan nilai-nilai ini dengan budaya-budaya yang berkembang secara lokal. Ketika mereka memang si perusahaan ini mau mengekspansi perusahaannya ke daerah yang belum pernah mereka tuju sebelumnya. Bagaimana menurut Anda caranya? Mohon maaf, Bu, untuk pertanyaannya apakah bisa diulangi? Oke, baik. Jadi, bagaimana cara sebuah perusahaan yang memang sudah kelasnya internasional dan mereka pastinya sudah punya core value, bagaimana cara mereka untuk menyelaraskan core value ini dengan budaya-budaya lokal di tempat mereka mau mengekspansi usahanya. Let's say, ada perusahaan nih, dia berkembangnya awalnya di Amerika. Lalu, dia mau ekspansi ke Indonesia. Otomatis kan si perusahaan Amerika ini sudah punya core value toh, sudah punya nilai perusahaan yang sudah pakem di sana. Nah, bagaimana cara mereka menyelaraskan nilai tersebut dengan budaya lokal atau budaya Indonesia sehingga mereka bisa bertahan lama di sini? Gimana caranya menurut Anda? Izin untuk menjawab pertanyaannya ya, Bu. Silakan, Rani. Kalau menurut saya mungkin perusahaan Amerika tersebut, ini contohnya ya, Bu, itu bisa bekerja sama dengan penduduk di daerah yang akan ditempati. Mungkin jika di Indonesia bisa bekerja sama dengan penduduknya atau mungkin merekrut pimpinan dari Indonesianya sendiri. Tujuannya adalah memerlukan agar pemimpin, agar di perusahaan Amerika ini pimpinannya bisa melakukan pendekatan yang seimbang. Jadi menyelaraskan aturan yang ada di daerah lokal tersebut. Jadi nilai-nilainya juga tetap terjaga tanpa terkesan memaksakan budaya dari Amerika tersebut untuk masuk ke Indonesia. Seperti itu, bukan menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Rani. Yang lain, teman-teman? Bagaimana menurut Anda cara menyelaraskan? Kalau Rani tadi bilang, ya berarti kan kalau masalah budaya kan yang paling tahu biasanya pimpinan ya. Jadi berusaha untuk mengcombine atau
mengangkat pimpinan dari Indonesia supaya budaya itu bisa berbaur, bisa tercampur dengan bagus. Oke, thank you Rani. Yang lain? Halo, teman-teman yang lain, bagaimana pendapatnya? Kalau tidak ada yang ngomong, saya tutup loh kelasnya. Gimana? Satu lagi mungkin? Izin jawab, Bu. Silakan, Zahwa. Menurut saya, untuk mengawalinya itu bisa dengan kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada di Indonesia untuk mengetahui kurang lebih bagaimana kinerja dan ibaratnya kebiasaan di Indonesianya gitu. Nah, baru setelah untuk mengetahui semuanya, baru bisa untuk dibentuk tim di perusahaan barunya dengan mengkombinasikan antara orang yang asli dari perusahaan Amerika tersebut dengan orang-orang yang asli Indonesia supaya juga tetap seimbang. Jadi dari budaya aslinya juga tidak akan tergeser sama budaya lokalnya gitu, Bu. Oke, jadi harus ada tim-tim yang bergerak dengan atau tim tersebut harus terdiri atas campuran antara negara asalnya pabrik tersebut dan negara tujuannya gitu ya, supaya percampuran budaya ini juga bisa terjadi dengan baik gitu ya, Zahwa ya. Iya, benar begitu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau mengungkapkan pendapatnya? Sudah, nggak ada? Yakin? Oke, baik. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk UASnya jangan sampai lupa untuk dikumpulkan di link yang sudah tersedia. Nanti soalnya di-share sama Mbak Desti. Mbak Desti, saya minta tolong di-share soalnya ya nanti ya. Ya, sudah, Bu. Oke, thank you banget. Terus terima kasih atas atensinya selama 7 kali pertemuan ini. Terima kasih atas insight-insight-nya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan selama kita diskusi. Mohon maaf kalau ada tutur kata ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Anda. Semoga sukses UASnya, lancar UASnya, lancar juga kuliahnya nanti di periode 2 sampai nanti akhirnya Anda bisa lulus dan wisuda bareng, ya. Saya akhiri kelasnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau lupa dikasih.